Hebat kan? Seorang presiden, kalau saudara sebagai masyarakat biasa atau kepala daerah di-out-kan oleh Twitter atau oleh media sosial, itu biasa. Ini orang nomor satu, masih sah menjadi presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara, pecinta masa depan negeri. Menjadi presiden atau pemimpin terkadang menang pada periode kedua, terkadang harus kalah. Trump salah satu presiden yang kalah bertarung, berkontestasi pada periode kedua. Ada beberapa contoh di negara Amerika, meskipun ini bisa untuk menjadi pelajaran bagi saudara yang ada di Indonesia, bahkan di beberapa pemerintahan daerah di Indonesia ataupun di beberapa negara lain. Contoh kalau kita melihat ada Presiden William Taft yang menjabat Presiden Amerika ke-27, dia 1903-1913. Tetapi pada periode kedua dia gagal. Presiden Herbert Hoover, Presiden ke-31 Amerika Serikat, 1923-1933, karena ada resesi dunia, ada terkait pasar saham yang jatuh, dia tidak bisa nyalon lagi. Presiden Gerald Ford, pada dasarnya dia tidak pernah dipilih secara langsung oleh rakyat, tetapi karena ada, masih ingat Richard Nixon ketika Watergate, nah itu. Selanjutnya ada Jimmy Carter, 1977-1981 sebagai Presiden Amerika ke-39. Dia terpilih pada 76, tetapi untuk maju lagi dia tidak bisa. Maka ayo kita bahas Trump dan deretan Presiden Amerika Serikat yang menjabat satu periode saja. Jadi mengapa 4 presiden tadi tidak bisa untuk maju pada periode kedua? Pasti ada beberapa alasan. Kita lihat di sebuah berita di CNN Indonesia, Donald Trump resmi lengser dari kursi Presiden Amerika Serikat dan dilantik Biden sama Kamala Harris menjadi orang nomor 1, nomor 2 di negeri Paman Sam pada tanggal 20 Januari kemarin. Suasananya saudara bisa melihat bagaimana di sini suasana pelantikan presiden berjalan dengan baik, berbeda dengan awal-awal. Ya memang di luar masih ada beberapa problem, tetapi perjalanan pelantikan masih bisa dikendalikan oleh para penegak hukum, para aparat keamanan yang ada di Amerika Serikat. Joe Biden dan Kamala Harris resmi dilantik mengalahkan Donald Trump dan Pence di Pilpres 2020 pada bulan November kemarin. Jadi November, Desember, Januari, cukup 3 bulan atau tidak sampai 3 bulan, ada sebuah pelantikan yang mengakibatkan Trump diganti oleh Biden sama Kamala Harris. Meski Trump kerap vokal menolak kemenangan pesaingnya itu, namun pelantikan Biden-Harris menandai berakhirnya periode jabatan Trump-Pence selama 4 tahun di Gedung Putih. Trump menjadi salah satu 5 presiden Amerika yang menjabat hanya 1 periode. Trump merupakan presiden Amerika ke-45, jadi sudah sangat panjang. Menjabat sampai pada 2017 sampai 2020, dia terpilih mengalahkan Hillary Clinton dengan perolehan 304 suara elektoral. Jadi kalau kita melihat pertarungan kontestasi pada 2016 dahulu sehingga Trump dilantik pada 2017, luar biasa. Hillary Clinton yang menjadi magnet pada waktu itu bisa dikalahkan oleh Trump. Tapi memang isu politik pada waktu itu tidak menjadi pendukung atau mengalahkan sang Hillary Clinton, suami istrinya Clinton. Jadi itulah yang suasana terjadi pada 2016, yang selanjutnya pada 2017 Hillary Clinton itu selanjutnya dilantik. Trump dikenal sebagai presiden Amerika Serikat yang kontroversial. Dia kerap meremehkan pandemi virus COVID-19
yang telah menewaskan 389.000 warga Amerika Serikat. Inilah pintu pembuka mengapa Trump itu tidak terpilih. Jadi setiap presiden yang mencalonkan diri dan gagal di Amerika pasti ada alasannya. Trump pertama kali yang menjadi alasan adalah 389.000 warga Amerika Serikat sebelum Pilpres 2020 terjadi dan diabaikan. Coronavirus, pandemi COVID itu diabaikan oleh Donald Trump. Dia juga kerap melontarkan retorika rasis saat ketegangan rasial meningkat di Amerika Serikat, termasuk pada saat insiden Charlottesville dan serangkaian kematian warga kulit hitam di tangan polisi pada tahun 2020. Jadi, antara kulit putih, kulit hitam atau di Amerika Serikat itu sering terjadi perbedaan-perbedaan yang terjadi di lapangan, dan pemerintahan Trump, khususnya Trump sendiri, tidak mendukung, bahkan seakan-akan mengabaikan atau bahkan mendukung proses itu semuanya. Ini sebagai kedua alasan atau alasan kedua mengapa Trump selanjutnya dengan mudah, ya agak sulit sih, dikalahkan oleh Biden sama Kamala Harris. Sisi kontroversial Trump bahkan tak luntur di penghujung masa jabatannya. Hampir 2 pekan sebelum lengser, Amerika Serikat dihebohkan dengan serangkaian pendukung Trump yang menduduki Capitol Hill. Pada 6 Januari, kita melihat bagaimana Capitol Hill, tempat legalisasi hasil pemilu presiden, hasil Pilpres 2020 itu dilaksanakan, tetapi para pendukung Trump menguasai bahkan merusak, dan Trump abai, bahkan ya silakan untuk mendudukinya. Itu kan sangat berbeda dengan apa yang diperjuangkan oleh warga AS. Konstitusi AS itu yang paling utama, dan hal ini pasti bertolak belakang, bertabrakan dengan konstitusi Amerika Serikat. Insiden itu lantas menuai kecaman keras baik di dalam maupun di luar negeri. Jadi tidak hanya di Amerika dan sekitarnya, tetapi di semua negara. Bahkan beberapa pihak menyerukan agar Trump dicopot dari jabatannya sebelum masa kepemimpinannya berakhir. Imbasnya, Twitter pun menangguhkan secara permanen akun pribadi Trump pada tanggal 8 Januari. Hebat kan? Seorang presiden, kalau saudara sebagai masyarakat biasa atau kepala daerah di-out-kan oleh Twitter atau oleh media sosial, itu biasa. Ini orang nomor 1 masih sah menjadi presiden dan akunnya dinonaktifkan, di-out-kan oleh Twitter, karena Twitter sebagai perusahaan media sosial mempunyai independensi, kemandirian untuk bagaimana mengelolanya. Meskipun dia sebagai presiden, ketika ada hal-hal yang membahayakan terkait dengan persatuan bangsa, atau hal itu menghasut, kalau dalam bahasa Indonesia terunsur sara, mengandung unsur sara, maka harus di-out-kan. Maka pada tanggal 8 Januari, Trump di-out-kan, maksudnya Twitternya tidak bisa diaktifkan kembali. Itu kehebatan Amerika. Berbagai perusahaan di Amerika, salah satunya Twitter, berani melangkah yang hebat tersebut. Ayo sesudah kita melihat beberapa alasan Trump tadi, jadi terkait dengan dia abai COVID atau pandemi COVID-19, dia rasis, dan lain sebagainya tadi, kita memasuki mengapa ada 4 orang di Pilpres Amerika juga kalah. Padahal kalau di Pilpres Amerika itu berbeda dengan yang ada di negara-negara lain. Taruhlah dibanding dengan Indonesia. Indonesia pada waktu Orde Baru, kita memahami proses Pilpresnya. Pada waktu Orde Baru tersebut, Pak Presiden Soeharto tidak hanya 2 periode, tetapi dia mulai tahun 65 atau 66 sampai tahun 88 menjadi Presiden Indonesia. Dan pada waktu itu belum ada aturan maksimal 2 periode. Sehingga pada waktu reformasi dibatasi cukup 2 periode. Dan kita melihat PSBY cukup 2 periode, tidak bisa nyalon lagi meskipun PSBY masih hebat.
Pak Jokowi ini adalah periode kedua sesuai konstitusi maksimal 2 periode. Sebagai catatan bahwa pada Orde Baru selanjutnya menghadirkan hal yang tidak baik di ending dari rezim pemerintahannya harus diturunkan secara tidak hormat oleh rakyat, meskipun Pak Harto sebetulnya juga menyatakan mundur. Jadi sebetulnya yang benar itu mengundurkan diri atau dicopot, itu nanti akan ada tema tersendiri membicarakan. Tetapi ayo kita lihat bagaimana di Amerika ada 4 presiden hanya 1 periode kedua nyalon itu gagal. William Taft, Presiden Taft menjabat sebagai Presiden ke-27 Amerika Serikat pada 1909 sampai 1913. Dia berjuang untuk mengisi posisi Theodore Roosevelt, salah satu Presiden Amerika Serikat pada awal abad 20. Persahabatan dan dukungan Roosevelt lah yang membantu Taft memenangkan Pilpres 1908. Namun hubungannya dengan Roosevelt memburuk saat Taft menjabat atau menjadi presiden. Ya, terkadang harus melupakan kulitnya. Kemudian Roosevelt mencalonkan diri sebagai kandidat orang ketiga, maksudnya ada mencalonkan lain pada Pilpres 1912 dan berhasil menarik suara Taft. Akhirnya Woodrow Wilson ya yang didukung oleh Roosevelt tadi bisa mengalahkan William Taft. Intinya, William Taft cukup 1 periode 1909-1913. Ini adalah sebuah pembelajaran yang baik bagi kita bersama, bagi saudara yang nanti tertarik untuk maju sebagai calon presiden atau menjadi calon kepala daerah atau bahkan jadi kepala desa. Kalau di kepala desa di Indonesia masih ada 3 periode ya sekarang, meskipun jabatannya berbeda. Kalau kepala desa 6 tahun, meskipun dulu 8 tahun, kemudian presiden, kepala daerah di Indonesia 5 tahun. Sebuah perbandingan untuk pembelajaran bagaimana, mengapa kalah William Taft mengingkari terkait dengan apa yang dikerjasamakan dengan ya siapa yang membawa atau presiden sebelumnya, Theodore Roosevelt. Kemudian yang kedua, kita melihat Herbert Hoover. Presiden Herbert Hoover adalah presiden ke-31 yang menjabat 1923 sampai 1933. Kejatuhan pasar saham pada 1929 menempati kantor kepresidenan. Jadi terjadi pada kantor kepresidenan. Kejatuhan ini menyebabkan depresi hebat di Amerika. Hoover pun disalahkan atas dampak dari peristiwa tersebut. Kegagalannya untuk membendung kerugian ekonomi dan keuangan membuatnya kalah dalam Pilpres 1932 dan dimenangkan Franklin Roosevelt. Roosevelt sendiri adalah salah satu presiden Amerika Serikat yang terpilih dari lebih dari 2 masa jabatan. Ini agak berbeda meskipun ada cerita khusus tentang Roosevelt karena suasana politik di Amerika berbeda. Gerald Ford. Presiden Gerald Ford menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat pada menjadi yang ke-38. Dia adalah satu-satunya orang yang tidak pernah terpilih secara resmi sebagai presiden ataupun wakil presiden. Ford menjabat wakil presiden di bawah amandemen ke-25. Jadi amandemennya sangat panjang, yaitu ketika wakil presiden Richard Nixon, Spiro Agnew, mengundurkan diri karena skandal korupsi. Ford diangkat sebagai wapres oleh Nixon dan dikonfirmasi oleh Kongres. Jadi prosesnya adalah Gerald Ford ini karena ada sebuah kasus korupsi oleh wakil presiden, akhirnya dia bisa menggantikan Spiro Agnew dan selanjutnya mendampingi Richard Nixon. Ketika skandal Watergate meningkat dan Nixon mengundurkan diri, Ford menjabat sebagai presiden. Ada sebuah keberuntungan bagi Gerald Ford ini karena ketika sudah menggantikan Spiro Agnew sebagai wakil presidennya Nixon dan Nixon ada kasus yaitu Watergate, skandal Watergate, ada cerita tersendiri tentang Watergate, maka dia menjabat atau Ford bisa menggantikan posisi Nixon. Dan yang menjadi masalah adalah ketika dia menjabat
Selanjutnya, Ford mengampuni Nixon dari semua tuduhan kejahatan, menjadikannya sebagai keputusan yang sangat tidak populer. Intinya, gara-gara dia memaafkan terkait dengan skandal Watergate yang terkait dengan Nixon, meskipun kita kadang-kadang ini berbalas budi, tapi kalau tidak populer menjadikan Ford untuk periode kedua mudah dikalahkan oleh sang lawan. Selanjutnya Jimmy Carter. Jimmy Carter adalah Presiden Amerika Serikat ke-39 yang terpilih pada 1976. Dia menjabat 1977-1981. Selama masa kepresidenan, AS turun menderita stagflasi. Ini diperparah dengan gagalnya penyelamatan sandera Amerika Serikat di Iran menjelang akhir masa jabatan Carter. Faktor-faktor inilah yang menyebabkan kekalahannya dengan Ronald Reagan pada Pilpres 1980. Itulah yang terjadi di Amerika. Jadi Trump merupakan salah satu dari orang yang tidak bisa maju. Sebenarnya bisa maju, tetapi tidak terpilih pada periode kedua, selain Carter dan presiden-presiden yang lainnya. Semoga menjadi pembelajaran bagi saudara semuanya. Semoga bisa menjadi evaluasi kalau saudara mau maju kembali sebagai calon kepala daerah, calon kepala desa, bahkan calon presiden. Apalagi kepala daerah dan presiden di Indonesia dibatasi maksimal 2 periode seperti konstitusi Amerika. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.